Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Fatur Rahman, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Lahe 2, Kabupaten Barito Utara. Dalam video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Terdapat 5 kerangka kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesimpulan saya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sosial sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari pentingnya pembelajaran sosial dan emosional untuk tugas saya sebagai seorang guru agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki seorang guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu mewujudkan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid. Oleh sebab itu, guru perlu memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama atau berkolaborasi yang baik, kemampuan mengelola emosi, sikap yang peduli dan responsif, kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang efektif, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada diri murid baik secara pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.2 dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, aman, dan menyenangkan atau bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Keterkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas di sekolah. Hal ini sesuai dengan salah satu nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Sebagai seorang guru dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, maka harus mendorong kolaborasi dan menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional akan dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan, sehingga dapat membentuk murid yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.2 dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri untuk dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif
baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan baik. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan murid, minat dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa dalam pembelajaran saya hanya perlu fokus untuk memberikan materi atau pengetahuan saja kepada murid, sehingga saya beranggapan bahwa murid harus fokus juga dalam belajar dan memperhatikan agar mendapat nilai yang baik. Setelah mempelajari modul ini, ternyata dalam pembelajaran juga dapat membentuk karakter murid secara psikologi, sehingga mereka akan memiliki kesadaran diri untuk dapat memahami perasaan diri sendiri maupun orang lain, manajemen diri untuk mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki keterampilan berelasi dengan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap tantangan atau permasalahan yang dihadapi. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis serta well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, 5 kompetensi sosial dan emosional melalui peningkatan perilaku positif. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan kompetensi sosial dan emosional, bisa dengan menggunakan teknik STOP atau teknik lainnya yang sesuai. Dan yang ketiga, menerapkan 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional di kelas maupun di lingkungan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berkaitan dengan itu, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah, yang pertama bagi murid-murid, yaitu memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sosial dan emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam konten dan strategi pembelajaran agar tercapai kesejahteraan baik secara akademik, non-akademik, dan psikologis. Yang kedua, bagi rekan sejawat, berupaya konsisten untuk menjadi rekan kerja yang baik, menjadi teladan, menjalin komunikasi, dan berkolaborasi dengan baik. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.